Nah, pertanyaannya jadi seperti ini, untuk kalian semua yang awam, kripto ini judi atau bukan? Mereka bisa jadi kaya seperti ini, tapi mereka nggak kuat untuk melalui semua prosesnya ini tadi atau tidak mengetahui caranya. Sehingga saat orang-orang yang di bawah ini tadi ikutan, saya pikir sih mereka ini, kalaupun mereka akhirnya akan menang, hanya keajaiban yang akan terjadi dan membuat mereka akan bisa menikmati kemenangannya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Terra Luna ini mengalami satu hal yang ini luar biasa banget, anjlok dalam waktu hanya 3 hari. Dan kalian langsung baca beritanya deh. Saya akan memberitakan ini tidak untuk para pemain kripto yang advance atau tahu resikonya. Saya khusus buatkan konten ini untuk kalian semua yang terjebak, yang kalian semua kaget, yang berharap bahwa oh, bisnis kripto ini akan menguntungkan, tapi ternyata zonk. 8 orang dikabarkan telah bunuh diri, walaupun berita ini dipertanyakan dan dianggap hoax. Tapi saya yakin kalau stres itu pasti akan terjadi. Banyak cerita ada di sini. Bahkan ada satu orang yang dia pernah mendapatkan serok nih, sampai 1,8 M keuntungannya. Dimasukin semua ke sini dan zonk, habis semuanya. Bahkan ada yang memakai dana-dana pendidikan mereka, hasil penjualan rumah orang tua yang dimasukin ke situ harapannya untung tapi ternyata malah buntung. Nah, pertanyaannya jadi seperti ini, untuk kalian semua yang awam, kripto ini judi atau bukan? Sehingga ini adalah 10 tanda agar kalian bisa selamat saat kalian merencanakan main kripto tapi belum belajar fundamental, terus terjadilah hal seperti ini. Benarkah saat kita mempelajari fundamental kita akan selamat dari ini semua? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu saya. Yang pertama, kita harus tahu nature dari bermain kripto ini tadi. Dan kita harus mengetahui ini, bahwa ini masuk ke dalam sebuah investment yang agresif. Artinya apa? Saat kita akan menang, kita akan merasa ketagihan untuk melakukan hal yang sama. Karena kemenangan itu rasanya manis dan ingin kita ulang lagi. Tapi saat kita kalah, alih-alih kapok, kita bahkan penasaran, pengen nyoba lagi. Jadi sebenarnya apapun itu, kalau kita tidak punya pengendalian diri yang kuat, kita pasti akan ends up coba lagi, coba lagi. Maka daripada itu jarang sekali seorang pemula yang terus kemudian menjadi kaya raya karena mereka bermain koin. Kalaupun ada orang seperti ini adalah seseorang yang sudah veteran. Mereka melihat bahwa kemenangannya nggak terulang lagi dan mereka nggak mau main lagi setelah mereka menang besar dalam satu kali. Dan memang kemenangannya ini nggak akan tanggung-tanggung, akan menjadikan seseorang ini tadi OKB, orang kaya baru. Karena kemenangannya ini berlipat-lipat. Ada seseorang yang akhirnya mendapatkan keuntungan dengan menjual Bitcoin yang dia beli saat harganya ini murah sekali. Sampai detik ini, mereka masih keliling dunia sekeluarga setelah menjual seluruh aset mereka. Dan belum ada tanda-tanda uangnya menipis atau habis. Maka ini adalah satu hal yang mungkin diimpikan semua orang untuk merubah nasib mereka ini tadi. Dan saat mereka ini kalah, mereka terus ingin mengulang lagi, terus diulang lagi. Sama seperti kartu The Knight of Wands yang menunjukkan sesuatu yang pantang menyerah. Selalu ingin diulang terus-menerus. Ada sebuah anekdot yang ini saya lihat dan terbukti lagi saat kemarin saya nonton podcast Close the Door ya, kalau nggak salah. Antara Deddy Corbuzier dan yang stoik itu siapa? Siapa seperti itu. Jadi dia bilang seperti ini, orang-orang yang akhirnya main seperti ini, itu sebenarnya adalah orang-orang menengah ke bawah atau kalau nggak orang yang kaya banget. Kenapa seperti itu? Orang yang kaya banget ini hanya ingin bermain-main atau menambah keuntungan mereka karena mereka ini serakah. Nah, orang-orang yang menengah ke bawah ini ingin terjadi keajaiban dalam hidup mereka. Nah, orang-orang yang kaya itu mungkin kalau kita sebut ya seperti keluarga Pak Tahir, keluarga Pak Bakri seperti itu. Saya pikir mungkin saja mereka nggak bermain-main di investasi yang semacam ini. Artinya, kekalahan ini malah dibuat sebagai sebuah alasan agar mereka bisa menunggu hingga keajaiban itu terjadi. Yang mana saat keajaiban itu terjadi, most likely mereka akan mengulang lagi sampai akhirnya mereka akan kalah lagi. Nah, ini adalah satu hal yang akhirnya siapapun itu, the host will always win, atau bandarnya yang akan selalu menang di sini. Nah, siapa kira-kira yang disebut bandar? Kita belajar dulu tentang apa yang dinamakan dengan kripto. Tapi kalau kripto yang sesungguhnya ya, kalian silahkan googling. Tapi basis dari kripto ini didasarkan dari supply and demand. Dan itu adalah hukum ekonomi yang memang dari dulu sampai kapanpun nanti dunia ini ada, itu akan selalu ada. Semakin banyak benda itu dibeli oleh orang, maka semakin tinggi nilainya. Karena timbul keterbatasan dari jumlah
yang ada di pasaran. Artinya kripto ini diproduksi jumlahnya ya segitu-gitu aja. Saat diperebutkan oleh orang, maka jumlahnya karena terus menipis hingga habis sama sekali. Maka di akhir-akhir ini harganya pasti akan semakin tinggi. Nah, sehingga harga naik itu disebabkan karena kelangkaan. Dan biasanya ini semua terjadi karena dukungan komunitas. Tentu saja, saat banyak orang percaya, maka harganya ini akan naik. Mengapa orang-orang ini tadi bermimpi untuk terjadi keajaiban dalam hidup mereka? Karena mereka berpikir bahwa sistem yang ada saat ini tidak akan mungkin membuat mereka ini memiliki sesuatu yang akan dimiliki oleh orang-orang kaya ini tadi. Atau mereka melihat bahwa mereka bisa jadi kaya seperti ini, tapi mereka nggak kuat untuk melalui semua prosesnya ini tadi, atau tidak mengetahui caranya. Atau sesimpel mereka tidak memiliki privilege untuk mendapatkan itu tadi. Kita tahu dong, orang-orang yang sekarang ini menjabat yang nama belakangnya itu Thohir atau Uno seperti itu. Mereka kan nggak lahir kayak kalian semua ini. Dan mereka tentu saja adalah orang luar biasa karena juga mereka mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Tetapi nggak juga kalian main kripto akan terus bisa menyamai mereka ini tadi. Maka untuk orang-orang yang ingin merubah nasib menjadi kaya, maka kripto bukan jalan yang harus kalian tempuh. Ingat, menjadi kaya artinya sebelumnya mereka tidak kaya. Mengapa begitu? Karena walaupun kita belajar fundamentalnya sekalipun, kripto ini sangat mungkin untuk di-rig atau dipermainkan oleh orang yang memiliki pengaruh dan mereka ini jauh lebih kaya dan besar dibandingkan kita. Ini adalah pertandingan yang akan tidak fair. Kepada siapa? Kepada orang yang menginginkan perubahan besar terjadi pada hidup mereka ini tadi. Karena ini adalah komunitas, maka sangat mungkin bahwa naik turunnya harga ini tadi akan dipengaruhi oleh komunitas itu sendiri. Maka kepercayaan komunitas terhadap aset kripto ini tadi akan meningkat, maka harganya akan meningkat. Tapi saat kepercayaannya menurun, maka harganya akan juga amblas. Nah, sayangnya komunitas seperti ini sangat mungkin untuk didrive oleh influencer atau orang yang memiliki modal besar yang akan bisa mengubah itu semua. Nah, apakah kripto ini adalah sesuatu yang harus kalian lakukan? Saya pikir kita semua sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi master atau tuan dari nasib kita sendiri. Dan bukan berarti teman kalian main kripto, tetangga main kripto, orang yang kalian jumpai main kripto, kalian juga harus main kripto. Dan saya pikir di sini sebenarnya kripto ini tidak untuk semua orang. Tentu saja yang saya maksud dengan kripto di sini adalah kripto yang membutuhkan spekulasi atau belum lama dan tidak bisa kita tracking history naik turun dari aset ini tadi. Tapi bukankah kalau itu baru kesempatan kita untuk akan dapat cuan atau keuntungan lebih besar, akan lebih besar? Betul sekali, tapi kembali lagi, maka artinya ini tidak untuk semua orang. Lalu untuk siapa? Yang kalau saya bilang di sini, saya katakan tadi bahwa kripto ini dimainkan oleh orang-orang yang ingin merubah nasib dan orang-orang yang sangat kaya yang hanya ingin bermain atau menambah kekayaan mereka. Maka saya pikir ini adalah permainan orang-orang yang sangat kaya itu tadi. Sehingga saat orang-orang yang di bawah ini tadi ikutan, saya pikir sih mereka ini, kalaupun mereka akhirnya akan menang, hanya keajaiban yang akan terjadi dan membuat mereka akan bisa menikmati kemenangannya. Tentu saja ini hanyalah pendapat saya dan akan berbeda kepada orang-orang yang lain. Tapi saya pikir pendapat saya ini objektif karena saya di sini juga tidak main kripto dan tidak mengendorse apapun. Karena bahkan saya pun merasa bahwa orang seperti saya ini belum pantas untuk bermain kripto dan akan berharap kemenangan dari kripto itu selain kalaupun ingin, ya ini adalah belajar saja. Maka untuk orang-orang yang sampai harus memasukkan dana yang sudah ada untuk mengharapkan keajaiban, untuk itulah konten ini dibuat dan untuk kalianlah semoga kalian menonton. Maka kembali di sini kita harus tahu bahwa kripto ini adalah sebuah investasi yang agresif. Artinya kita harus siap kehilangan dana saat kita menginginkan kemenangan yang juga besar di sini. Artinya apa yang kita nanti masukkan itu tidak boleh lebih besar dibandingkan, ya kalau menurut saya 10% bahkan 5% dari kekayaan kita. Loh, artinya kemenangannya pun juga nggak akan terlalu berakibat. Nah, seperti itulah seharusnya investasi agresif ini harus dilakukan. Karena jika kalian tetap ngotot dan terjadi hal di luar yang kalian akan harapkan, maka kalian mungkin tidak harus stres dan juga mungkin akhirnya mengakhiri kehidupan cuman gara-gara hal yang saya pikir kehidupan kalian dan juga keluarga kalian ini lebih penting dibandingkan apapun yang kalian investasikan ini. Maka kembali lagi, kalau ingin berinvestasi di kripto, lihatlah komunitas yang mendukung kripto ini tadi. Jika komunitas itu ada, kita akan tahu bahwa kripto itu sebenarnya kebanyakan dari cryptocurrency
cryptocurrency. Maka jika ternyata orang yang akan percaya dengan mata uang itu banyak, dan kalaupun ternyata ini sedikit tapi ini adalah orang-orang yang influential, maka kita akan tahu bahwa mata uang ini akan stabil dan akan lebih lama usianya dibandingkan mata uang yang lainnya. Dan sebenarnya walaupun belajar fundamental sekalipun, tidak ada seorang pun yang akan bisa menjamin apakah harganya akan naik dan turun suatu hari nanti. Maka kembali, buatnya konten ini adalah sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa investasi kripto tidak untuk semua orang. Ingat, investasi. Tapi kalau menggunakan kripto, saya lihat bahwa dalam waktu dekat, kita semua eventually akan menggunakan teknologi ini. Dan tidak pakai lama, kita semua akan beralih. Sama seperti dahulu orang belum terbiasa memakai GoPay dan OVO. Sampai akhirnya semuanya berubah dan kita semua akhirnya diajak, dipaksa untuk menggunakan teknologi tersebut. Silahkan tulis komentar kalian jika ternyata ada anggota keluarga yang terkena kemarin musibah Luna. Dan apakah Luna ini akan naik lagi nantinya? Who knows? Saya lihat ada kemungkinan itu. Akankah ini akan terjadi pada koin dan token yang lainnya? Ya, maka tetap berhati-hati dan pastikan 5-10% saja, jangan lebih. Jika tidak, resiko tanggung sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.